Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi kelompok kami tentang asuransi pengangkutan. Adapun anggota kelompok yang terdiri dari pertama Vizita Novitrisari Sormin, saya sendiri, yang kedua Noni Susiana, yang ketiga Nona Janti Furkoni, dan yang keempat Refmon Juniari Marbun. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan ada 3 jenis. Yang pertama pengangkutan laut atau marine cargo, yang kedua pengangkutan udara atau air cargo insurance, dan yang ketiga pengangkutan darat atau good inland transit. Yang kedua, resiko yang dijamin. Yang pertama ada jaminan 1. Pertanggungan ini menjamin kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab terhadap barang atau kepentingan yang dipertanggungkan, kecuali terhadap resiko-resiko yang diatur pada pasal 4, 5, 6, dan 7 dalam PSA PBI. Yang kedua, jaminan 2. Jaminan 2 dan jaminan 3 isinya sama, yaitu kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh kebakaran, kapal tenggelam, gempa bumi, pembongkaran barang di pelabuhan darurat. Selanjutnya ada kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh seperti pengorbanan untuk kerugian umum di laut, jet Tyson, barang tersapu ombak ke laut, atau masuknya air laut. Yang ketiga, jaminan tambahan. Jaminan tambahan itu dari jaminan 1 atau marine cargo, umumnya memberikan jaminan tambahan untuk seperti jaminan dari gudang ke gudang atau warehouse to warehouse, jaminan bongkar muat atau loading and unloading risk, jaminan general average loss and general average contribution, jaminan perang, pemogokan, kerusuhan, dan huru-hara. Selanjutnya jaminan pencurian, bajing loncat dan tidak terkirim, dan tabrakan kapal atau keduanya bersalah. Pengecualian umum 1 berlaku untuk jaminan 1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh tertanggung, kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keharusan yang wajar. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan, dan lain-lain. 2. Berlaku untuk jaminan 2 atau jaminan 3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh tertanggung, kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, keharusan yang wajar. Kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan, dan lain-lain. 3. Pengecualian tidak layak laut kapal dan ketidaksempurnaan kapal dan alat angkut. Pasal 5 pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari kapal tidak layak laut, kapal alat angkut, kontainer, atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman. 4. Pengecualian perang. Pada pasal 6 PSA PBI disebutkan bahwa pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh perang-perang saudara, revolusi pemberontakan, pembangkit rakyat, atau kerusuhan yang timbul dari padanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh terhadap pihak yang berkuasa, penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan, atau penahanan sementara atau kecuali pembajakan di laut, dan akibat daripadanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut. 5. Pengecualian kerusuhan. Pada pasal 7 PSA PBI, pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, atau biaya yang disebabkan oleh pelaku pemogokan pekerjaan yang terkena penghalang bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan pemburuan, kerusakan, atau huru-hara yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan pemburuan, kerusuhan, atau huru-hara. Di sini saya akan membahas tentang definisi. Beberapa definisi dari masing-masing istilah dalam asuransi pengangkutan. Yang pertama itu ada alat angkut. Alat angkut adalah untuk mengangkut penumpang dan atau barang-barang lazim disebut general cargo atau muatan umum. Yang kedua ada kapal. Kapal adalah sebuah alat angkut yang digunakan di laut dan di sungai. Yang ketiga itu ada jettison. Jettison adalah tindakan membuang sebagian barang
atau muatan ke laut dengan sengaja untuk menyelamatkan kapal dan muatannya yang berada dalam keadaan bahaya guna menghindari kerugian yang lebih besar. Yang keempat itu ada kerugian umum. Kerugian umum adalah segala biaya luar biasa yang dikeluarkan guna keselamatan sebuah kapal dan barang-barang yang dimuatnya, baik yang dikeluarkan semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam satu pelayaran secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Yang kelima itu ada abandonment, adalah suatu tindakan tertanggung untuk melepaskan hak miliknya atas barang yang dipertanggungkan. Adanya barang itu sama sekali lenyap atau sebagian besar rusak. Yang keenam ada perang. Perang adalah konflik bersenjata luas, baik dengan atau tanpa persyaratan perang, atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang antar negara. Selanjutnya itu ada ketentuan umum lainnya. Itu yang pertama ada kewajiban untuk mengungkapkan fakta, yang kedua ada pembayaran premi, ketiga ada transit, keempat ada berakhirnya perjanjian pengangkutan, kelima ada perubahan rute perjalanan, pelaporan klaim, kepentingan, biaya untuk meneruskan ke tempat tujuan, kerugian total konstruktif, pemanfaatan oleh pihak lain, pembayaran ganti rugi, hilangnya hak ganti rugi, upaya memperkecil kerugian, dan penyelesaian perselisihan. Asuransi pengangkutan adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada tertanggung yang timbul karena bahaya atau kecelakaan kerugian yang terjadi selama pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kapal laut sesuai pada kelaziman perdagangan. Tujuan asuransi pengangkutan adalah untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung pemilik barang yang diangkut dari kerusakan atau kerugian atas barang yang diangkut yang sedang dalam pengangkutan sebagai akibat suatu musibah atau kecelakaan. Jangka waktu pertanggungan asuransi adalah proteksi selama periode tersebut berlangsung, terhitung sejak disepakatinya pertanggungan. Jangka waktu berdasarkan dimulai dan berakhirnya suatu kegiatan pada tanggal yang telah disepakati, maksimal 12 bulan dan dapat perpanjang 12 bulan berikutnya.